Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Adi Widodo akan mereview buku terbaru dari Wahyudi Pratama. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Empat Masa Satu Mimpi yang ditulis oleh Agam Fahrul dan Wahyudi Pratama. Wahyudi Pratama merupakan seorang penulis lulusan sarjana hukum Universitas Hasanuddin yang memiliki banyak prestasi. Selain buku Empat Masa Satu Mimpi ini, Wahyudi Pratama juga menulis buku dengan edisi spesial yang hanya tersedia di marketplace Iman Traveler Store seperti Pana 2020, Iman Traveler Fast Track 2023 dan Halam 2024. Sedangkan Agam Fahrul Samudra atau sering disebut sebagai Agam Fahrul yang lahir di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 4 Mei 1998. Agam merupakan seorang pemeluk agama Islam yang taat. Agam menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Di usianya yang masih muda, ternyata Agam Fahrul adalah seorang hafiz Al-Quran dan juga menghabiskan waktunya untuk menjadi guru pengajar di salah satu pondok pesantren di wilayah Bogor. Karena aktif berdakwah di media sosial, Agam Fahrul sering disebut sebagai pendakwah TikTok dan bahkan dijuluki sebagai CEO Syahdu oleh para generasi milenial. Buku Empat Masa Satu Mimpi ini sangat bagus karena menceritakan perjalanan seorang anak yang bernama Agam dari kecil hingga mencapai mimpinya. Agam yang lahir dari keluarga kekurangan. Pada masa kecilnya dia pernah ditawar oleh seorang turis, akan tetapi kedua orang tuanya tidak menyerahkannya. Seiring berjalannya waktu, Agam pun tumbuh besar, di mana dia telah lulus dari sekolah dasar atau SD. Agam pun melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah atau MTS yang jauh dari rumahnya sehingga dia harus tinggal di pondok. Setelah beberapa tahun berlalu, tibalah kelulusan bagi Agam. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah atau MA. Kehidupannya dia di MA tidak beda jauh dari kehidupannya di MTS, di mana pada masa MTS dan MA Agam mengalami berbagai masalah, mulai dari masalah yang dia buat sendiri maupun dari fitnahan orang-orang, sehingga dia pernah dikeluarkan dari pondok pesantren. Setelah lulus dari MA, dia bercita-cita ingin kuliah di Mesir, akan tetapi mimpinya tersebut gagal, sehingga dia berniat untuk memulai mencari pekerjaan. Dengan kehebatannya yang hafal Al-Quran dan hadis-hadis, suatu ketika dia ditawarkan untuk mengajar di pondok pesantren Madkhul yang dulu pernah mengeluarkannya. Dia juga memulai membuat video TikTok yang bertujuan sebagai sarana dakwah dan juga sebagai sampingan selain mengajar. Nah, apa sih arti mimpi dari empat masa tersebut dan bagaimana Agam melewati masa-masa yang tidak mudah itu? Kalian bisa baca sendiri novelnya. Itu sinopsis singkat dari novel Empat Masa Satu Mimpi. Di dalam novel ini terdapat 4 bab yang menceritakan masa-masa Agam. Bab pertama itu menceritakan Agam dari masa kecil hingga dia lulus SD. Bab kedua itu menceritakan di mana dia memasuki masa MTS dan dia masuk pondok pesantren untuk pertama kalinya. Bab ketiga itu menceritakan masa di mana dia masuk MA dan kehidupannya di pondok yang kedua setelah pindah dari pondok yang pertama. Dan bab keempat atau bab terakhir itu menceritakan petualangan Agam setelah lulus dari Madrasah Aliyah hingga tercapainya suatu mimpi. Nah, kelebihan dari buku ini, meskipun ditulis dengan gaya bahasa yang cukup formal,
Buku ini membawakan jalan cerita yang ringan, nuansa romansa dan religius. Konflik yang ditampilkan dalam buku ini merupakan konflik sehari-hari yang dekat dengan pembaca. Namun tentunya jalan cerita ini menyimpan banyak pembelajaran bagi pembaca. Pembelajaran yang paling banyak ditemukan itu pembelajaran tentang ajaran agama Islam. Sebab kisah ini ditulis berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka dari itu, membaca novel ini dapat menjadi media pembelajaran bagi para pembaca. Meskipun novel ini memiliki banyak kelebihan, novel ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena novel ini mengandung banyak ajaran agama Islam, segmentasi pembaca novel ini cukup terbatas. Pembaca non-muslim mungkin tidak akan relate dengan kisah yang disajikan oleh novel ini, sehingga tidak banyak non-muslim yang membaca novel ini. Kesimpulan dari novel 4 Masa 1 Mimpi ini, kita dapat menyaksikan perjalanan yang penuh dengan tantangan, pertumbuhan, dan penemuan dari karakter utama. Melalui 4 masa yang berbeda, kita melihat bagaimana karakter utama menghadapi berbagai rintangan dan belajar untuk mengatasi ketakutannya, mengejar mimpi, dan menemukan makna sejati dari kehidupan. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Buruan baca novel 4 Masa 1 Mimpi ini. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.